Oke, good morning, Deno. How are you today? Oke, Santi memberkati. Ya. Oke. Dan memberkati kita semua ya. Ya, kita akan kembali ke channel kesayangan kita di mana? Living Smart Open Teja. Ya, kita akan masuk di bagian berikutnya yaitu bab 9 transmisi digital ya. Oke. Ini peta konsepnya. Jadi di transmisi digital ini data kita akan belajar tentang bilangan, kemudian ada sinyal, kemudian metode, media dan penyimpanan digital. Nah, Ibu tidak akan fokus di bagian sinyal, metode, media dan penyimpanan. Kenapa? Kalian lebih tahu tentang ini semua ya. Jadi tentang apa itu flash disk, apa itu kartu memori, apa itu floppy disk ya dan sebagainya itu kalian lebih tahu. Nah, nanti Ibu akan fokus di bagian bilangannya, itu di bilangan biner. Ada yang sudah tahu apa itu bilangan biner? Hanya terdiri dari angka 0 dan 1. B itu berarti berapa? 2 ya, berarti hanya terdiri dari 2 angka. Angkanya hanya boleh 0 dengan 1. Lalu ada yang tahu heksadesimal? 16 angka, iya. 16 angka. Kalau 16 angka itu berarti terdiri dari mulai dari angka 0 sampai dengan angka berapa? Angka 15. Cuman nanti karena adanya itu angka 0 sampai 9, 10 itu di heksadesimal jadi A, B, C, D, E sampai dengan F. Itu ya, itu untuk di heksadesimal. Jadi nanti akan fokus ke sini. Yang lainnya itu hanya pengetahuan saja, nanti kalian bisa baca sendiri, perkembangan. Jadi sekarang sudah banyak sekali berkembang tentang transmisi data ini ya. Data penyimpanan digital juga berkembang sekali. Kita tidak perlu lagi pakai kartu memori. Nggak punya flash disk juga nggak apa-apa. Nggak punya kartu memori juga nggak apa-apa. Kita bisa simpan di mana lagi? Penyimpanan data terbesarnya di dunia ini. Di Google loh, luar biasa itu si Google ya. Kita nggak punya apa-apa tapi kita bisa simpan datanya di sana. Itu yang luar biasa. Yang nyiptakan Google itu loh. Ya, itu yang kita harus berterima kasih sama Mbah Google itu ya. Oke, ya nih. Sekarang kita akan masuk ke bagian ini ya, bilangan biner dan bilangan heksadesimal. Di bilangan biner itu hanya terdiri dari angka 0 dengan 1. Angka 2 itu tidak ada lagi. Jadi hanya 2 angka saja ya. Nah, kemudian tiap digit 1 atau 0 itu menempati 1 bit. Bit itu adalah singkatan dari binary digit. Nah, kemudian ini kamu bisa baca sendiri. Nah, ini ada angka 6 nih. Angka 6 dinyatakan dalam bilangan biner ya. Itu caranya gimana? 6 ini kita bagi dengan angka 2. 6 dibagi 2 dapat berapa? Ada sisanya enggak? Ada berapa? Enggak ada sisa kan? Jadi kamu tulis di sini angka 0. Ini sisa pembagiannya. Kemudian 3 ini kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya berapa? 2 kali 1 berapa? 2. Sisanya berarti ada 1. Nah, penulisannya itu mulai dari bawah ke atas. Jadi mulai dari yang paling bawah ini berarti 1, 1, 0. Jadi 6 ini kalau kita nyatakan dalam basis 2 sama dengan 1, 1, 0 basis 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang nanti sebentar akan kita lihat lagi ya contoh soal yang lebih jelas. Kita selesaikan dulu ini ya slide-nya. Nah, bilangan biner dan bilangan heksadesimal. Nah, bit itu merupakan satuan data terkecil dari memori sistem komputer. Kamu harus hafal ini. 1 byte sama dengan 8 bit. Jadi kalau 1 bit sama dengan berapa byte? 1/8. Kalau 32 bit berarti berapa byte? 4 byte dan seterusnya ya. Nah, sekarang byte itu adalah merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan sebuah karakter. Nah, nilai-nilai yang disimpan pada sebuah CD itu ditampilkan dalam bilangan 2 byte. Kalau 2 byte itu berarti berapa bit? 16 bit ya. Kalau 32 bit berarti 4 byte dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini ya ini sistem bilangan biner dan heksadesimal. Di biner itu terdiri dari angka 0 dengan 1 saja. Sekarang antara desimal dengan heksadesimal untuk lebih menghafalkannya lihat ke sini Excel.
Axel ya lihat ke sini ya, jangan lihat ke situ, lihat ke sini. Nah, di sini di bilangan desimal itu kan mulai angka 0 sampai dan seterusnya kan, ini sampai 15 kan. Nah, kemudian di heksadesimal itu sampai di angka 9 saja, maka angka 10 di desimal untuk heksadesimalnya itu sama dengan A, kemudian 11B, lalu C, D, E dan F dan seterusnya ya, sudah sampai F saja di sini. Karena kan heksadesimal itu 16 ya, 16. Berarti angka 16 enggak ada, hanya sampai di angka 15, hanya angka 15 diganti dengan huruf F ya. Nanti penggunaannya bagaimana sebentar nih ya. Nah, ini sistem heksadesimal digunakan dalam komputansi ya, dalam komputer. Tiap karakter heksadesimal itu menampilkan 4 bit string, kemudian string ditulis berdampingan untuk memberikan suatu 8 bit string atau 1 byte ya. Oke. Nah, ini adalah sinyal ya, sinyal antara sinyal analog dan sinyal digital ya. Sinyal analog dengan sinyal digital bedanya seperti ini. Nah, ini adalah kuantisasi pemberian nilai level kuantum. Ini juga nggak usah diapalin, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian ini adalah bagaimana itu sinyal analog itu kemudian tertransmisi lalu disimpan ya. Ini prosesnya ini. Alur-alurnya ya. Jadi dari sinyal analog masuk di ADC, digabungkan dengan clock-nya di sini, kemudian menjadi sinyal digital, barulah mau ditransmisi atau disimpan gitu. Nah, ini untuk sinyal yang masuk, kemudian sinyal yang keluar ya. Ada sinyal masuk, ini sampelnya ya, kemudian masuk di ADC lagi, kemudian paralel ke seri, seri ke paralel, masuk di DAC, barulah keluar lagi ya, menjadi sinyal lagi yang akan dikeluarkan. Nah, keterangannya di bawah sini, sampel dan hold itu mengukur level tegangan analog masukan dan menyimpannya sejenak. Kemudian clock itu mengontrol kelajuan transmisi ya, sehingga sistem dapat memproses informasi. ADC itu adalah keluaran berupa kode biner and bit tiap sampel ya. Kemudian DAC itu sinyal digital diubah kembali ke tegangan analog ya, baru sinyalnya keluar. Diteruskan ya. Nah, ini adalah time division multiplexing-nya ya. Transmisi dan penerimaan sinyal digital. Ini prinsipnya seperti ini. Kemudian sekarang keunggulan transmisi data digital terhadap analog. Ya, nanti kamu bisa hafalkan sendiri. Ini untuk yang very large scale integration ya, prosesnya itu penciptaan suatu IC dengan menggabungkan ribuan transistor ya dalam satu chips tunggal. Nah, kemudian berikutnya ini memungkinkan komunikasi data dengan transmisi digital pada jarak jauh melalui berkualitas rendah dan tetap menjaga integritas seluruh data ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nah ini adalah alat yang digunakan untuk mentransmisinya ya, kabel-kabel yang digunakan. Yang pertama itu ada kabel twin set pair ya, ini artinya ada dua, twin dua ya. Nah, ini ya twist ya ini. Ini dua kabel merah dengan biru itu. Kalian kan kemarin waktu bikin ini ada yang menggunakan kabel seperti ini ya, yang dalam ya, itu ada di sini di dalam ini kawat tembaga ini di tengah. Kemudian ada juga ini kabel koaksial ya. Lalu ada kabel optik ya, optik fiber itu serat optik gitu. Ya, serat optik. Nah, yang paling bagus dari ketiga kabel ini kira-kira yang mana? Optik ya, kabel optik, karena di kabel optik itu proses terjadi pemantulannya itu sempurna. Jadi informasi yang didapatkan sampai ke tempat informasinya itu dia juga tidak dibelokkan oleh medan magnet sehingga informasi itu tidak terinterferensi dengan gelombang lain. Nah, ada isolatornya. Nah, sehingga informasi yang sampai itu akan seperti aslinya gitu, tidak banyak perubahannya. Itu keunggulannya ya. Nah, keunggulan serat optik ini, selain bandwidth-nya itu lebih besar, ukurannya juga lebih kecil dan lebih ringan, kemudian pelemahan sinyal itu lebih rendah. Ya, ada isolasi juga terhadap elektromagnetik sehingga tidak mudah terkena interferensi. Itu kalau ada seperti kalau misalnya kalian berada di dalam suatu ruangan, lalu ruangan itu tidak kedap suara, kemudian dindingnya itu memantulkan. Jadi pada saat kita berbicara, kemudian bicara berikutnya itu kan ada pantulannya. Nah, itu kan akan mengganggu suara aslinya. Ya, mirip-mirip seperti itu. Jadi itu gelombang, ada dua buah gelombang terinterferensi menjadi satu, jadi akan mengganggu yang aslinya. Nah, di sini dengan menggunakan serat optik itu
kemungkinan untuk terinterferensi itu sangat kecil, dan serat optik itu banyak digunakan di dalam dunia medis juga ya, untuk dimasukkan ke dalam tubuh untuk melihat bagaimana struktur dalam tubuh yang mengalami gangguan, dilengkapi dengan sebuah kamera yang sangat kecil gitu ya, dan kamera itu akan menangkap sinyalnya, maka itu akan dibawa oleh serat optik itu lalu masuk ke dalam monitor sehingga dokter itu bisa mendiagnosis dengan baik. Nah, ini di Malaysia. Lalu punya kalau ada apa namanya, orang yang kena serangan jantung, ada penyumbatan di pembuluh darah, itu kalau tidak dipasang cincin, itu kan di bypass. Nah, sekarang sudah ditemukan apa? Bor yang begitu imut kecil sekali, ya, yang bisa dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Itu ada teknologinya, sekarang baru ditemukan itu. Kemudian itu akan mengikis pembuluh darah yang tersumbat itu. Jadi dirontokkan itu penyumbatannya. Nah, akhirnya orang tidak perlu lagi pasang cincin. Ya, tapi ya karena baru ditemukan, teknologinya pasti sangat mahal ya, pasti sangat mahal. Tapi untuk mencegah itu supaya kita tidak terkena serangan jantung, maka kita harus menjaga hidup sehat, makan yang sehat, ya, jangan terlalu banyak mengikuti maunya mulut yang mau makan enak terus. Lalu rajinlah berolahraga, minum air yang hangat-hangat, jangan minum air es. Siapa yang suka konsumsi air es? Berhenti, jangan merencanakan kesakitan di masa tua, ya. Lebih baik kamu minum air hangat. Itu akan membantu kita punya ginjal, membantu organ dalam tubuh untuk bekerja lebih baik. Ya, minumlah air hangat, jangan air es. Apalagi di kondisi cuaca yang seperti ini, bahaya sekali ya. Memang enak masuk di mulut, tetapi tidak bagus untuk kita punya organ dalam tubuh. Oke? Siap? Nah, ini pilihan lagi itu ya, Alfari. Iya, makan yang sehat. Ibu aja nih mau menurunkan berat badan susahnya minta ampun. Kalau udah seperti ini tuh susah sekali umur begini ya. Ibu nggak makan nasi loh. Dari hari Senin sampai hari Jumat ibu nggak makan nasi. Makannya ubi rebus. Ubi direbus. Hari Sabtu Minggu baru ibu makan nasi, itu pun satu hari cuma 1 kali. Nggak turun-turun. Kenapa? Metabolismenya ibu sudah nggak bagus karena sudah di atas umur 50, 40, 50 itu metabolisme udah mulai kacau. Jadi selagi masih mudah untuk menurunkan berat badan, turunkanlah berat badan itu sampai ke berat badan ideal. Lalu makanlah dengan sehat. Oke? Ya? Alfari, pokoknya sudah kelebihan berat badan lah si Axel, Semi, siapa lagi, Sian juga turun-turun itu terus. Yuk, ya, tahulah. Oke? Ya, demi kesehatan kita ya. Jangan merencanakan sakit di masa yang akan datang. Yang kasihan itu nanti lutut. Wih, kalau lututnya yang udah sakit, sakit sekali. Betul. Jangan bebani lutut itu ya. Iya. Ya, oke ya. Nah, ini ya. Kemudian jarak antarnya ya itu juga jadi lebih jauh ya. Di daerah Timika ya itu mereka punya sistem telekomunikasi udah menggunakan sistem bawah laut. Mereka itu menggunakan serat optik. Jadi kalau ada kerusakan sinyalnya lagi kacau itu pasti yang memperbaiki sinyal itu mereka harus menyelam untuk memperbaiki sistem yang ada di bawah sana, begitu. Nah, ini ya media transmisi data ya, medianya. Nah, ini di sini ada antena pemancar, kemudian ada antena penerima. Dari antena pemancar ini memancarkan gelombangnya, ada yang sampai di satelit, kemudian dipantulkan lagi, lalu diterima oleh sinyal penerimanya. Bisa juga ada gelombang yang tangkap oleh ionosfer, ini adalah gelombang langit, ya ini juga akan ditekap oleh antena penerimanya ya. Ya, kemudian ada gelombang permukaan yang di permukaan bumi, kemudian ada gelombang angkasa itu yang lurus sininya, ini pembagiannya ya, pembagian gelombangnya. Jadi yang dipancarkan atau dipantulkan oleh satelit itu adalah gelombang angkasa ya. Yang dipantulkan oleh ionosfer itu adalah dinamakan dengan gelombang langit, yang di permukaan bumi ini berarti gelombang permukaan, lalu yang lurus dari antena pergi langsung di antena itu namanya gelombang angkasa. Oke. Itu pembagiannya. Nah, ini prinsip kerja telepon seluler yang jadul punya, bukan yang sekarang. Sekarang punya sudah lebih canggih lagi, sudah sampai di mana itu kita punya sudah 5G ya. Oh, itu berarti radiasinya lebih tinggi lagi tuh.
Ya, kalau radiasinya lebih tinggi berarti lebih membahayakan. Kita nggak pakai gadget aja itu kita sudah terradiasi. Karena dunia itu sekarang terpopulasi dengan gelombang elektromagnetik. Dulu-dulu kan masih ada apa? Masih ada di film itu ya, di film-film yang ada radiasi gelombang elektromagnetik itu. Nah, itu film apa Ibu pernah nonton itu? Terjadi radiasi, kacau sekali. Nah, sekarang ya terjadi ya film-film yang diimajinasi daripada manusia menciptakan mobil yang bisa terbang. Sekarang sudah ada belum? Ada di Cina itu udah ada. Ya artinya udah ada mobilnya terbang itu melewati mobil yang lain melewati lalu bisa turun lagi gitu loh. Itu sudah ada padahal itu kan dulu kan mobilnya siapa itu 007 itu ya James Bond punya ya film-filmnya James Bond we. Kalian tidak pernah nonton filmnya James Bond 007 zamannya kami itu 007 ya. Ya, itu sekarang sudah terbukti itu ya. Dari imajinasi akhirnya jadi kenyataan sama itu hologram sekarang sudah ada kan? Dulu-dulu kan baru di film saja, sekarang udah muncul hologram ada. Maka sekarang robot lagi ya. Robot yang sudah bisa bicara, bisa melayani, apa semua sekarang sudah ada. Bahkan ada orang-orang yang tidak mau pusing dengan pasangan hidupnya yang kalau manusia kan memusingkan. Urusi perasaannya lagi lah, apalah. Nah, sekarang teknologi menciptakan apa? Robot yang cantiknya sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tidak tua-tua, lalu dia bisa melayani tuannya dengan baik dan tidak banyak cerewetnya itu. Udah ada. Jadi ada orang sekarang menikah dengan robot. Udah makin kacau tuh dunia ya. Ya, oke. Nah, ini penyimpanan data ya melalui compact disk ini ya. Dulu-dulu nih ya. Dulu-dulu. Sekarang mah nggak laku ya compact disk ya. Nah, ya, lagu-lagu dulu kan ada di CD-CD tuh orang-orang yang jualan CD-CD di mall-mall sekarang udah pada nggak ada mungkin ya. Karena apa? Nah, di pasar masih ada. Oh, masih ada. Iya, karena kan gampang sekali ya menggunakan apa? Masih ada ya? Oh, masih ada ya. Masih ada orang yang punya alat-alat seperti itu. Ya, nah ini contoh soalnya nih ya. Nah, perhitungannya nanti bikin Iji. Ya, informasi cetak sebuah CD itu lajunya 36.000 kata per detik. Nah, informasi ini terdiri dari 32 bit kata, berarti ada 2 saluran kali 16 bit ya. Laju putar CD-nya itu 85 menit. Ditanyakan berapakah kapasitas CD-nya dalam byte. Ingat byte berapa bit? 1 byte 8 bit. Oke, berarti yang ini 85 menit. Di sini kan per detik lajunya per detik. Jadi menit ini harus dijadikan ke detik. Dari menit ke detik diapain? Kali 60, berarti 85 kali 60 itu hasilnya adalah 5.100 detik. Nah, 5.100 detik ini menghasilkan berapa kata? Nah, 1 detiknya itu 36.000 kata, berarti kalau 5.100 detik berapa kata? 5.100 kita kalikan dengan 36.000 per kata ya. Nah, lanjutnya 1 bit ini ada apa berapa? Ini ya untuk pergi ke byte-nya berarti ini kita bagi lagi. Kita kalikan dengan 32 bit ya, terdiri dari 32 bit kan ini kan. Nah, informasinya berarti kali 32 bit lalu kita bagi dengan 8 untuk pergi ke byte. Nah, hasilnya ini berarti 1836 kali 10 pangkat 8 kali 32 per 8. 32 bagi 8 berapa? 4. Ini dikali 4. Hasilnya adalah 7,34 kali 10 pangkat 8 dalam byte ini ya. Nah, sekarang kalau dalam byte 10 pangkat 8 kita mau ubah ke mega. Megabyte itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat 6. Sekarang 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 6. Hasilnya berapa? 10 pangkat 2. Berarti 10 pangkat 2 kan 100 dikalikan 7,34. Berarti jadi 734 ini dalam megabyte ya. Nanti kita ubah ini ya. Kamu ubah angkanya. Nanti sebentar kita ubah. Nah, kita ke sini dulu ya. Ini alat penyimpanan data lainnya ya. Ini ada floppy ya, floppy disk. Ini dulu-dulu nih zamannya Ibu kuliah nih tahun 85 masih menggunakan ini ya untuk menyimpan datanya ya menggunakan floppy. Sekarang kan sudah ada memory card ya, memory card kemudian ada flash disk. Ini dalamnya flash disk itu seperti ini ya. Ya, dalamnya flash disk ya. Kalau kalian bongkar itu seperti ini. Nah, sekarang banyak lagi.
biar kita punya apa namanya? Dulu-dulu kalau kita mau ngirim data, kalau tidak melalui email kan berarti kita menggunakan flash disk lalu colok komputer satu, colok komputer tidak melalui itu ya. Sekarang udah enggak lagi ya. Untuk ngirim-ngirim data itu selain menggunakan email, kita sudah bisa menggunakan apa? Pakai WA bisa terkirim datanya, jadi lebih cepat ya. Jadi untuk mengurangi apa? Ada infeksi virus dari satu flash disk ke flash disk yang lain, satu komputer ke komputer yang lain, satu laptop ke laptop yang lain. Jadi sudah lebih canggih lagi gitu ya. Ya, makin ke depan akan makin canggih. Termasuk daya kemampuan menampung dari alat penyimpanan itu sendiri. Sekarang tadinya ya mungkin waktu awal-awal masih dalam flash disk itu kapasitasnya masih dalam mega. Lama-lama sudah dalam giga. Sekarang yang giga udah nggak laku lagi mungkin ya, udah dalam tera lagi. Oh, ya, dalam tera. Ya, kemudian berikutnya ini ya, penyimpanan, alat penyimpanan data lainnya, keuntungan penyimpanan digital antara lain ini. Ya, kapasitas penyimpanan datanya lebih besar, kemudian akses datanya cepat, perbaikannya juga bisa cepat, lalu penyimpanannya dapat diandalkan, bisa dihapus, bisa disalin, bisa dimanipulasi dan lain-lain. Nah, ini ya, memanipulasi ini yang bahaya sekali. Kenapa? Semua data bisa dimanipulasi sekarang. Ya, kalau nggak dikunci gitu ya, bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk apa? Untuk melakukan kejahatan ya. Ya, seperti itu sekarang. Waduh, lagi gencar-gencarnya apa? Caleg ya. Tapi ada paslon-paslon yang selalu menjelekkan paslon lain gitu ya. Paslon berapa tuh? 1. Terus berapa lagi tuh? Yang diserang siapa? Lah, kenapa pertanyaannya? Kenapa dia serang nomor 2? Ayo. Kenapa coba? Padahal dia merasa lebih hebat dari nomor 2. Kenapa dia, nomor 2 selalu diserang? Loh, itu yang repot. Kalau kita mau menunjukkan kita punya kehebatan, tidak perlu kita menyerang orang lain. Tunjukkan dong kehebatan supaya kamu diakui ya. Jangan kita menonjolkan dirinya kita. Ini loh aku hebat gitu ya. Orang lain itu jelek sekali dan enggak bagus. Jadi tanggal 14 Februari ya? Iya. Prabowo Gibran gitu. Iya, Prabowo Gibran is the best. Gibran bilang apa? Biar kita mau dicaci maki, kita dijelek-jelekkan, kita difitnah yang jelek-jelek, apa semua pokoknya yang busuk-busuk, dibilangi kecebong lah, Samsul lah, apa sama ya, Samsul. Kenapa? Kenapa dikasih nama Samsul? Dia pakai nama Samsul itu. Karena dia salah nyebut itu hari waktu apa? Harusnya dia nyebut asam folat menjadi asam sulfat. Artinya dipanggil dia Samsul. Sekarang malah ngetren kan jadi Samsul. Nomor 2 gitu loh. Ya. Iya, kasihan sekali ya. Oke. Ya, jadi ini ya habis sudah. Iya, habis. Udah. Oke, sekarang ke latihan soal yang tadi. Mana? Hah? Apa? Bit. Itu kata. Jadi berapa kata begitu maksudnya? Maksudnya dapat, jadi nanti yang bisa masuk itu ada berapa kata masuk di dalam penyimpanan itu, gitu maksudnya. Ya. Mana tadi soalnya? Oke, sekarang kamu coba kerjakan. Ini kita ganti angkanya ya. Ganti angkanya. Mana? Hah? 18 ya, oke. Nah, ini kita ganti. Kamu ganti angkanya yang ini informasi dicetak pada sebuah CD-nya, kamu lajunya kamu ganti jadi 72.000. Ya, 72.000 kata per sekon. Lalu informasinya tetap gini, terdiri atas 32 bit kata. Berarti ada 2 saluran, karena satu salurannya itu 16 bit. Tapi enggak ngaruh di yang ini ya. Bikin sama. Lalu lama putar CD-nya kamu ganti dengan angka 120 menit. Ya, bukan 85 menit, tapi kamu ganti dengan 120 menit. Kemudian ditanyakan berapakah kapasitas penyimpanan data tersebut dalam byte. Ya, dalam byte. Bukan dalam bit ya, dalam byte. Hah? Kenapa? Oh, Zoom ya. Oke. Ops. Bisa?
Yang 32 bit sama. Ya, 32 bitnya sama. Hanya ini 7.200 ya, 7.200 dengan 120 menit ya, itu yang diganti. Iya, ganti 120. Oke? Oke ya. Sekarang berikutnya nih. Yang tadi apa ke biner apa semua ya. Misalnya kamu punya bilangan nih. Tunggu dulu. Bini, kamu lahir tahun berapa? 2006. Oke, Ibu ambil angkanya yang 206-nya. 206. Ini angka 206 ini basis 10 ya. Basis 10 lalu kita mau menyatakan sama dengan berapa di basis 2. Basis 2 berarti apa? Biner ya. Ya. Caranya bagaimana? Berarti ini 206 dibagi dengan 2 dapat berapa? 103. Ada sisanya enggak? Enggak, berarti 0 di sini ya. Kemudian 103 kita bagi 2 lagi dapat berapa? 51. Ada sisa enggak? Tulis kok di sini. Kemudian 51 lagi kita bagi 2 dapat berapa, Bril? Bril. Bril. Dapat berapa? 25. Ada sisanya enggak? Ada 1. Kemudian 25 sekarang bagi 2 lagi dapat berapa? 12. Sisa enggak? 1. 12 kita bagi 2 dapat berapa, Sam? Semi. 6. Ada sisanya enggak, Sam? Enggak ada. Berarti tulis 0 di sini ya. Lalu 6 kita bagi 2 lagi berapa? 3. Dapat 0 juga di sisanya. Ini kita bagi 2 lagi. Dapat 1, sisa sah. Nah, ini kita tulis dari sini ke sana, ke atas ya. Berarti kita nulis dari ke bawah. Jadi di sini 206 basis 10 untuk ubah ke basis 2 kita tulis 1 1 0 0 1 1 1 0 basis 2. Bisa? Gampang ya caranya nulis ya. Lalu bagaimana mengubah dari basis 2 menuju ke desimal? Jadi ini misalnya kita punya angka 1 1 0 0 1 1 1 0 basis 2 mau ubah ke desimal. Ya, untuk mengubah ke desimal kamu ngitung dari sini nih. Ngitung dari belakang, mulai dari angka 0, kamu urutkan mulai. Oh, ini 0, ini 1 2 3 4 5 6 7. Jadi angka ke 0, angka ke 1 dan seterusnya. Artinya apa? Nilai dari 1 ini kita harus kalikan dengan 2 pangkat 7. 1 di sini kita kalikan dengan 2 pangkat 6. 0 kita kalikan dengan 2 pangkat 5. Ini kali 2 pangkat 4. Yang ini kita kali 2 pangkat 3. Ini kita kali 2 pangkat 2. Kali 2 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat 0. Ya. 2 pangkat 7 hasilnya berapa? Hah? 2 pangkat 6 kan 60 berapa? 64. Berarti ini 128. 2 pangkat 6 nilainya berapa? Hah? 64. 2 pangkat 5? 32. 2 pangkat 4? 2 pangkat 3? 8. 2 pangkat 4? 4. 2 pangkat 1? 2. 2 pangkat 0? 1. Oke. Jadi ini kamu tuliskan 1 kali 2 pangkat 7 tambah 1 kali 2 pangkat 6 tambah 0 kali 2 pangkat 5 tambah 0 kali 2 pangkat 4 tambah 1 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Seperti itu. Oh, ini nilainya 128. Yang ini berapa? 64. Ini kali 0 berarti 0 tambah 0 ditambah 8 ditambah berapa? 4 ya. 4 ditambah dengan 2 ditambah dengan 0. Nah, oke. Jumlahnya berapa? 206. Ya, seperti itu ya. Gampang sekali nih ya. Gampang sekali. Oke. Nah, sekarang misalnya kita akan ya, seperti itu ya. Oke, sekarang misalnya kita akan mengubah suatu bilangan dari basis 2 menuju ke basis 5 misalnya, atau langsung ke hexadesimal deh. Ya, misalnya ada bilangan gini.
Bilangan 11100111011 basis 2. Itu dinyatakan dalam titik-titik ini ke basis 5 lah. Boleh ya, ke basis 5 dulu ya. Nah, oke. Sekarang kita harus ubah dulu. Jadi untuk ini kita harus mengubah menuju ke basis 10 dulu ya. Basis 10 dulu sama dengan 1 kali urutan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 2 pangkat 9 ditambah 1 kali 2 pangkat 8 tambah 1 kali 2 pangkat 7. Pokoknya turun pangkatnya nih. Tambah 0 kali 2 pangkat 6 tambah 0 kali 2 pangkat 5 tambah 1 kali 2 pangkat 4 tambah 1 kali 2 pangkat 3 tambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 9 berapa? 512 ya? Yo, 512. Kemudian 2 pangkat 8. Hah? 256. 2 pangkat 7. 128. Ini 0. 0. 2 pangkat 4. 16. Tambah 8. Tambah 0. Tambah 2. Tambah 1. Ini tambah ini 10. 10. Ini tambah ini 17. Berarti 27 ya. Oke, 27 tambah 28 berapa? 155. 155 tambah ini 401. Yo, 401 toh? Atau 411? 411. 411 tambah 512 923. Oke. Nah, sekarang ini mau diubah ke basis 5. Berarti 923 ini kita bagi dengan angka 5. Dapat berapa? 184. Sisa 3 ya? Cocok atau cocok? Bagi 5 lagi. Dapat berapa? 3, 6. Sisa 4. Bagi 5 lagi. Dapat berapa? 7. Sisa 1. Bagi 5 lagi. Dapat berapa? 1. Sisa 2. Berarti sama dengan 1, 2, 1, 4, 3 basis 5. Seperti itu. Kalau misalnya kita mau ubah ke dalam basis 16, yaitu bilangan heksadesimal, maka 923 ini kita bagi dengan angka 16. Dapat berapa? 580 ya? Toh, 580. Sisanya berapa? 7. 73 dibagi 16 dapat berapa? 4 ya? 448. Sisanya berapa? 48. Tadi berapa? 923 dibagi 16. Kan 5. Ini 80. Ini berarti berapa? 12. 123 kali 4. 123 enggak 4 dong. 7 ya? Oh. 4. Dapat 7. Oke. Kalau misalnya 7 kali 2, 42, 4, 11 ya. Nah, sisanya berapa? 11. Oke. Berarti di sini ada 57, sisa 11. Lalu kita bagi dengan 16 lagi dapat 3. 3 berarti 48. 48 berapa nih? 9. Udah, selesai. Sisanya 11. Ini nggak bisa lagi. Berarti ini kita tuliskan dalam berapa? 39. Nah, 11 ini kita nggak boleh tulis angka 11. Kamu ingat di heksadesimal mulai angka 10, 11, 12 ini kan jadi apa? A, B. Maka ini kita tuliskan 39B ya. Ya, 39B. Mengerti? Gampang ya? Gampang. Oke. Jadi gampang sekali. Oke, silahkan kalau mau dicatat yang ini ya.